Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Irawan, NIM 310007231090 dari Program Studi Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan dan berlangsung terus-menerus, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Kecemasan ini dapat muncul dalam bentuk gejala fisik seperti jantung berdebar, nafas pendek, otot tegang, atau gangguan tidur, serta gejala psikologis seperti perasaan gelisah, sulit berkonsentrasi, dan perasaan tidak tenang. Menurut American Psychiatric Association pada tahun 2013, gangguan kecemasan mencakup beberapa jenis, termasuk gangguan kecemasan umum atau GAD, fobia spesifik, gangguan panik, dan kecemasan sosial. Meskipun kecemasan dalam kadar ringan adalah bagian dari pengalaman normal manusia, gangguan kecemasan ditandai oleh intensitas yang berlebihan, frekuensi yang tinggi, dan dampak negatif terhadap fungsi kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks akademik, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Menurut Davison, Neal, dan Kring tahun 2006, gangguan kecemasan terjadi dalam diri seseorang ketika sistem kewaspadaan terlalu sensitif terhadap ancaman, sehingga individu terus-menerus berada dalam keadaan siaga, walaupun situasinya sebenarnya aman. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa kecil yang traumatis, gaya asuh yang penuh tekanan, serta pola pikir negatif yang terbentuk sejak dini. Beck dan Emery di tahun 1985 juga menjelaskan bahwa gangguan kecemasan dipengaruhi oleh distorsi kognitif, seperti keyakinan bahwa situasi tertentu sangat berbahaya meskipun sebenarnya tidak, yang kemudian menimbulkan reaksi cemas berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman tentang gangguan ini tidak hanya mencakup aspek biologis atau gejala permukaan, tetapi juga menyangkut proses berpikir, pengalaman masa lalu, dan respons terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang gangguan kecemasan. Penelitian oleh Azirna Berliana dan Fani Eka Nur Cahyo di tahun 2024 memaparkan kasus seorang siswa kelas 5 SD di Yogyakarta yang mengalami gangguan kecemasan sosial dalam 1 tahun terakhir. Anak ini menunjukkan gejala yang khas, yaitu jantung berdebar, suara gemetar, suara rendah, dan menghindari interaksi seperti menjawab atau bertanya di depan kelas. Menurut observasi guru dan wawancara psikolog, kecemasan itu bersumber dari pikiran takut dinilai buruk oleh teman-temannya. Anak ini sering mengeluh tidak nyaman saat berada di tempat ramai atau saat harus tampil, yang akhirnya menurunkan rasa percaya diri dan berpotensi mempengaruhi prestasi akademiknya. Intervensi dilakukan lewat terapi kognitif behavioral terapi atau CBT dalam 9 sesi yang disesuaikan dengan usia anak. Pada sesi awal, anak diajak untuk menyadari pikiran negatif seperti teman-teman akan menertawakanku. Kemudian, terapis membantunya merestrukturasi pikiran tersebut menjadi lebih rasional dan positif. Menjadi, kalau aku salah,
teman-temanku mungkin akan membantu dan aku tetap bisa belajar. Selain diskusi, dilakukan praktikum berupa simulasi berbicara di depan kelas dalam kelompok kecil secara bertahap. Hasilnya menunjukkan penurunan kecemasan, anak semakin berani mengangkat tangan, berbicara, dan bahkan tersenyum saat interaksi sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan kecemasan sosial pada anak sekolah dasar lebih dari sekedar rasa malu. Ia bisa menghambat perkembangan akademik dan keterampilan sosialnya. Pendekatan CBT terbukti efektif karena membantu anak mengenal dan membetulkan pola pikir negatif serta mengembangkan keberanian lewat latihan yang nyata atau real. Namun, intervensi semacam ini membutuhkan dukungan terus-menerus dari seorang guru, kemudian dari orang tua, dan dari lingkungan sekolah anak tersebut agar memberikan kesan lapangan latihan yang aman dan juga mendukung. Lagi pula, hasil dari satu kasus ini belum bisa dapat digeneralisasi. Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan kelompok lebih besar agar bisa diterapkan di banyak sekolah. Penjelasan. Gangguan kecemasan dapat dipahami secara komprehensif melalui 6 pendekatan utama. Melalui anak-anak, khususnya usia sekolah dasar hingga remaja, cenderung mengalami kecemasan karena berada dalam fase perkembangan yang ditandai oleh tuntutan sosial, akademik, dan emosional yang semakin kompleks. Kecemasan pada anak dapat muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor seperti tekanan akademik, harapan tinggi dari orang tua, pengalaman diejek oleh teman, atau kurangnya rasa aman di lingkungan sekolah. Misalnya, anak yang pernah dipermalukan saat berbicara di depan kelas bisa mengembangkan kecemasan sosial karena takut mengulangi pengalaman yang memalukan tersebut. Selain itu, gaya pengasuhan yang terlalu kritis atau kurang memberi ruang untuk anak mengekspresikan diri juga bisa menanamkan rasa takut untuk gagal atau takut tidak diterima. Menurut teori kognitif, anak yang terbiasa berpikir negatif seperti "saya pasti salah" atau "saya bodoh" akan lebih mudah mengembangkan kecemasan karena pola pikir itu membentuk persepsi yang tidak realistis terhadap suatu ancaman. Ditambah dengan kurangnya kemampuan regulasi emosi dan keterbatasan dalam mengenali serta mengungkapkan perasaan secara sehat, anak menjadi lebih rentan terhadap tekanan psikologis yang juga berujung kepada gangguan kecemasan bagi anak tersebut. Gangguan kecemasan dapat dipahami secara komprehensif melalui 6 pendekatan utama dalam psikologi atau teori psikologi. Yang pertama, teori psikoanalisis, yang kedua, teori behavioristik, yang ketiga, teori kognitif, yang keempat, teori humanistik, yang kelima, teori biologis, dan yang keenam, teori sosiokultural. Masing-masing teori menjelaskan kecemasan dari sudut pandang yang berbeda. Teori psikoanalisis melihat kecemasan sebagai hasil konflik bawah sadar antara dorongan dan nilai moral dengan pandangan dari tokoh yang bernama Freud. Sedangkan behavioristik yang tokohnya bernama Watson dan juga Skinner menilai kecemasan sebagai hasil dari proses belajar melalui pengalaman negatif
atau penguatan. Sedangkan teori kognitif yang dipeloporkan oleh Beck menekankan distorsi pikiran sebagai penyebab utama. Dan teori humanistik yang tokohnya yaitu Carl Rogers dan juga Maslow berpendapat bahwa kecemasan muncul ketika seseorang gagal menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, teori biologis menjelaskan kecemasan sebagai hasil ketidakseimbangan kimia di otak atau respons syaraf yang hiperaktif. Dan pendekatan sosiokultural menunjukkan bagaimana tekanan budaya dan lingkungan sosial turut menciptakan atau memperburuk kecemasan. Keenam teori ini menawarkan pemahaman yang saling melengkapi dan menjadi dasar dalam menyusun strategi intervensi yang efektif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori psikologi serta hubungannya dengan kecemasan. Yang pertama, teori psikoanalisis dengan tokoh Sigmund Freud. Kelebihan dari teori ini, yang pertama, mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap konflik emosional dari masa lalu yang dapat menyebabkan kecemasan kronis pada masa kini. Terapi psikoanalisis dapat membantu individu mengenali akar kecemasan yang tidak disadarinya, seperti perasaan bersalah atau ketakutan akibat pola asuh yang represif. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu mampu menjelaskan gejala kecemasan yang tidak dapat dijelaskan secara logis oleh individu, karena memandang bahwa perilaku tersebut merupakan simbol dari konflik bawah sadar. Selanjutnya, kekurangan dari teori ini. Yang pertama, sulit dibuktikan secara ilmiah karena berfokus pada konsep yang sangat abstrak dan juga subjektif, seperti alam bawah sadar atau mekanisme pertahanan diri. Yang kedua, pendekatan ini memerlukan waktu terapi yang panjang, sehingga tidak cocok untuk penanganan jangka pendek atau kondisi yang memerlukan intervensi dengan sangat segera. Yang kedua, ada teori behavioristik dengan tokoh yaitu John B. Watson dan juga B.F. Skinner. Kelebihan dari teori ini yang pertama, mudah diterapkan dalam terapi perilaku seperti desensitisasi sistematis dan terapi pemaparan, terutama pada kasus fobia atau kecemasan yang sudah jelas pemicunya. Fokus pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur sehingga memudahkan evaluasi efektif terapi secara objektif. Itu merupakan kelebihan di poin kedua dari teori ini. Kemudian, kekurangan dari teori ini. Yang pertama, mengabaikan faktor internal seperti pikiran, keyakinan, dan perasaan klien yang sangat berperan dalam gangguan kecemasan. Yang kedua, kurang mampu menjelaskan mengapa kecemasan bisa muncul tanpa pengalaman buruk sebelumnya, seperti kecemasan secara general. Yang ketiga, ada teori kognitif dengan tokoh Aaron T. Beck dan Albert Ellis. Kelebihan dari teori ini yaitu terbukti sangat efektif dalam pengobatan gangguan kecemasan melalui Cognitive Behavioral Therapy atau CBT karena fokus pada identifikasi dan perubahan pikiran negatif yang tidak rasional. Yang kedua, memberdayakan individu untuk memahami dan mengelola pikirannya sendiri, sehingga lebih aktif dalam proses penyembuhan. Adapun untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama, memerlukan kesadaran dan kemampuan refleksi dari klien yang mungkin belum dimiliki oleh semua orang,
terutama anak-anak atau individu dengan gangguan berat. Yang kedua, tidak cukup efektif jika digunakan sendiri tanpa dukungan emosional atau pemrosesan trauma masa lalu yang lebih mendalam. Selanjutnya yang keempat yaitu teori humanistik dengan tokoh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Untuk kelebihan dari teori ini, yang pertama, memberikan pendekatan yang empatik dan non-judgmental, menciptakan ruang aman bagi klien untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, fokus pada penerimaan diri dan pertumbuhan personal yang relevan dengan individu yang mengalami kecemasan karena tekanan dari ekspektasi sosial atau ketidaksesuaian diri. Selanjutnya kekurangannya yaitu yang pertama, kurang spesifik dalam menangani gejala klinis yang berat seperti serangan panik atau fobia ekstrim. Yang kedua, pendekatannya yang sangat individual dan bebas struktur seringkali dianggap kurang efektif dalam konteks terapi jangka pendek atau berbasis protokol. Selanjutnya yang kelima ada teori biologis atau neuroscience. Kelebihan dari teori ini yang pertama didukung oleh bukti ilmiah, misalnya peran neurotransmitter seperti serotonin dan aktivitas berlebih seperti di amigdala dalam menyebabkan respon cemas berlebihan. Yang kedua, menjadi dasar dari intervensi medis seperti penggunaan obat anti cemas atau anti kecemasan atau anxiolytics dan biofeedback. Untuk kekurangan dari teori ini, yang pertama, cenderung mereduksi manusia menjadi sistem saraf semata, sehingga mengabaikan konteks psikososial dan makna pengalaman pribadi manusia. Yang kedua, cenderung hanya mengandalkan obat saja yang dapat menimbulkan ketergantungan tanpa menyelesaikan akar masalah dari akar psikologis yang dihasilkan dari kecemasan. Yang terakhir ada teori sosiokultural. Untuk kelebihannya yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana tekanan dari budaya, media sosial, dan lingkungan sosial dapat menciptakan atau memperburuk gangguan kecemasan. Yang kedua, cocok untuk pendekatan berbasis masyarakat atau komunitas dan edukasi publik mengenai kesehatan mental, termasuk pengurangan stigma. Adapun untuk kekurangan teori ini, yang pertama, tidak dapat menjelaskan secara rinci mekanisme individu dalam memproses tekanan tersebut menjadi kecemasan. Yang kedua, sulit diterapkan untuk terapi individual tanpa dukungan dari pendekatan psikologis atau pendekatan medis lainnya. Gangguan kecemasan merupakan kondisi psikologis yang kompleks dan multidimensi, sehingga memerlukan pemahaman dari berbagai pendekatan psikologi. Keenam teori utama psikologi seperti psikoanalisis, behavioristik, kognitif, humanistik, biologis, dan sosiokultural memberikan kerangka kerja yang saling melengkapi. Dengan menggabungkan wawasan dari masing-masing teori tersebut, kita dapat menyusun strategi intervensi yang lebih efektif dan berpusat pada kebutuhan unik dari setiap individu. Pendekatan yang bersifat integratif ini penting dalam dunia psikologi modern agar penanganan kecemasan tidak hanya bersifat reduktif, tetapi menyeluruh, berbasis bukti, dan tetap manusiawi.